atau mungkin kemarin sudah menjadi PIC untuk platform jenjang. Terima kasih kehadirannya pada rapat online siang hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan dari jenjang, Mbak Endah dan tim. Yang saya banggakan staf kami, Bu Diana beserta tenaga ahli di tempat kami dan yang lainnya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruang online ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan harapannya kita semua selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam bertugas. Bapak dan Ibu semuanya, kemungkinan bertanya-tanya nih, kenapa sih harus dikumpulkan dan sebagainya. Nah, mohon izin Bapak Ibu, ini mengganggu waktunya sebentar. Ini rapat ini harusnya tidak lama, nanti saya penguatan sedikit. Kemudian dari Mbak Endah hanya nanti finalisasi teknisnya sedikit ya Mbak Endah ya, supaya karena kita yakin teman-teman ini kan banyak agenda lain juga nih. Nah, jadi prinsipnya gini Bapak Ibu, intinya kita sudah mulai melaksanakan sosialisasi platform jenjang. Dan mungkin ada beberapa Bapak dan Ibu di sini yang pernah ikut sosialisasinya waktu tim jenjang datang ke kabupaten kota. Nah, aplikasi ini atau platform ini harapannya itu kita sebenarnya target dari saya kepada teman-teman jenjang itu di bulan September udah selesai semua. Nah, ternyata ada beberapa sekolah yang memang belum siap dan mungkin ada yang masih ragu bahkan gitu ya. Jadi gini Bapak Ibu, untuk platform jenjang ini harapan kami semua sekolah bisa ikut semuanya, siswanya. Dan ini menurut saya tidak butuh waktu lama dalam mengisi jenjang ini, paling lama 1 jaman lah mungkin, atau 2 jam dah paling lama. Nah harapannya kenapa? Kami dari Dinas Pendidikan itu ingin melakukan pemetaan kepada siswa-siswa kita semua. Nanti setelah dilakukan asesmen melalui jenjang, nanti kami akan share ke sekolah-sekolah hasil dari siswanya. Tetap kami akan share, jadi Bapak dan Ibu, misalnya guru BK-nya itu bisa tahu nih siswanya seperti apa, bisa paham nih, oh gini, berarti harus memperlakukan siswanya seperti apa. Nah ini yang harapan kami, itu Bapak Ibu bisa untuk segera dilakukan percepatan untuk implementasi jenjangnya. Nah, ini karena sudah molor, harapan kami berarti kami menargetkan ulang nih Bapak Ibu, izin menargetkan ulang, paling tidak di bulan Oktober ini semua bisa selesai untuk melakukan asesmen jenjang. Oh, Bapak Dan maunya sekali lagi Bapak Ibu, ini asesmen ini tidak dipungut biaya. Jadi kalau ada yang minta uang ke Bapak dan Ibu atau ke sekolah, laporkan ke saya atau ke tim Bapak kami di bikinnya Tekom, nanti sama kami akan menelusurinya. Jadi ini gratis untuk di tahun ini gratis, silakan dipergunakan ya, silakan dilakukan. Jadi harapan kami pinginnya semua sekolah di Kaltim, khususnya yang negeri, bisa punya data pemetaan siswa. Gitu. Dan nanti hasil dari jenjang akan kami kembalikan ke Bapak Ibu semua sebagai usernya. Ya, jadi misalnya SMA 1 Siluk Murai misalnya, nanti akan dapat hasil asesmen dari jenjang di siswa SMA 1 Siluk Murai. Jadi harapan kami, tolong kami dengan sangat meminta tolong Bapak Ibu semua sebagai PIC sekolah untuk membantu kami juga, membantu tim jenjang supaya targetnya tidak meleset lagi nih, karena dari staf Pak Gubernur kemarin meminta sebetulnya September. Nah ternyata ada beberapa sekolah yang belum siap atau belum dilakukan asesmen yang terdata di list ini. Harapan kami itu bisa selesai di bulan ini. Dan kami mohon banget dari Bapak Ibu sekolah untuk bisa melaksanakan sesuai dengan nanti jadwal yang akan dibuat oleh tim jenjang. Kalau ada kendala dan sebagainya, tolong sampaikan ke tim jenjang atau melalui staf kami, Bu Diana, PIC-nya, Bu Diana. Bu Diana ada di Zoom ya. Nah nanti silakan kalau ada kendala teknis atau apapun, silakan komunikasikan dengan tim kami, Bu Diana, atau ke staf jenjang. Yang jelas, sekolah Bapak Ibu tidak perlu membayar, ya. Sampaikan kepada kepala sekolah, ini sifatnya tidak berbayar, karena sudah diakomodir oleh pihak jenjang untuk tahun ini ya. Harapannya apa? Harapannya asesmen ini bisa kita mendapati pemetaan potensi siswa. Jadi Bapak Ibu yang guru BK juga lebih enak nih.
Misalnya nih contoh, oh ternyata si A itu bisa lebih kuat di kimianya, misalnya lebih kuat di hitung-hitungan, berarti untuk mengirimkan lomba OSN, O2SN itu bisa, berarti ini aja. Jadi nggak selama ini beberapa sekolah kan main asal cabut-cabut aja nih siswanya, siapa yang mau ikut, siapa yang mau ikut. Nah, dengan adanya jenjang ini salah satunya keuntungannya adalah Bapak Ibu bisa tahu nih potensi siswa yang misalnya dia lebih unggul di hitung-hitungan, misalnya dia lebih unggul di bidang mana. Nah, itu bisa melalui platform jenjang tuh bantuannya. Nah, dengan adanya platform jenjang ini juga bisa membantu guru BK untuk memanage siswanya, ya, untuk menangani siswanya. Jadi sudah tahu dan siswanya misalnya karakternya seperti ini, mirip-mirip. Ini kecenderungannya ya, kecenderungan. Walaupun belum tentu benar, tapi kecenderungannya seperti ini. Nah, itu bisa nih, guru BK itu bisa tahu nih cara mengatasi siswa atau cara membuat siswa ini supaya baik gitu. Itu. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi harapan kami, ini rapat singkat ini, pinginnya kami, mohon komitmen Bapak Ibu semua sekolah, melalui program Bapak Ibu, sampaikan kepala sekolah, bahwa jenjang ini prioritas untuk kita lakukan bersama. Nanti hasilnya itu akan kami kembalikan ke sekolah masing-masing. Jadi jangan takut, hasilnya nanti Bapak Ibu bisa menerimanya. Hasilnya bisa, dan sekali lagi tegaskan kepada kepala sekolah bahwa tidak ada pungutan biaya, baik dari jenjang, pihak ketiga yang lainnya, ataupun bahkan dari kami. Jadi ini gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun, ya. Jadi tolong kami memohon bantuan Bapak Ibu semua ini sebagai PIC-nya, sampaikan kepada kepala sekolah, minta waktunya sebentar, mungkin kalau siswa 2 jam lah paling lama. Di hari apa, nanti silakan dijadwalkan dengan tim jenjang, tolong meluangkan waktu sebentar, nanti gunanya juga, saya yakin berguna juga buat sekolah, gitu loh. Membantu sekolah untuk memetakan potensi siswanya, minat bakat siswanya, nah itu bisa kelihatan juga dari sini. Kalau biasanya kan berbayar ya Bapak Ibu ya, kalau ini kita sediakan gratis untuk tahun ini, sampai tahun ini. Dan itu nanti tentu saja kalau Bapak Ibu mau tes lagi di bulan, misalnya Oktober selesai, di bulan November mau tes atau Desember, masih bisa dipakai. Gitu. Ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu? Terkait dengan platform jenjang? Kalau mau bertanya, silakan diaktifkan mikrofonnya. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ada? Saya mau tanya, Pak. Boleh. Dari mana, Bu? SMA 8 Berau, Pak. Mau Oke, tanya. siap, Bu. Pak, yang untuk aplikasi itu enggak bisa dikelompokkan, nggak, Pak? Karena yang saya lihat di aplikasi itu langsung semua full, Pak. Semua full siswa? Di aplikasi itu. Yang jenjang. Bisa diulang, Bu? Kayaknya putus-putus. Kalau yang saya cek itu, mereka langsung buka per semua 60 siswa. Tidak bisa, misalkan nanti ada kelasnya kelas 11, misalkan kemudian dibuka baru isinya 11 semua. Tidak bisa kayak gitu, Pak. Pengelompokan, Pak. Karena kalau misalkan kita mau dipetakan satu-satu, kayak Pak, ribet. Iya, oke. Nanti teknisnya dengan tim jenjang ya, Bu, nanti dijawab Mbak Endah nanti. Beda bisa mendengar ya. Jadi untuk teknisnya itu, kalau memang bisa dikelompokkan lebih bagus, kalau bisa lebih mudah lebih bagus. Yang penting Pak. Jadi semua siswa bisa ada datanya, Bu. Yang penting itu sih. Yang penting semua siswa ikut assessment. Itu Bu intinya. Yang intinya itu semua siswa di sekolah mengikuti assessment. Mau nanti metodenya pengelompokan atau apa, silakan nanti dengan Mbak Endah. Oh gitu. Iya, makasih Pak. Ya, Mbak Endah gimana? Selamat malam, selamat siang Pak. Siang. Ada yang mau bertanya lagi? Ada Pak, dari Muara Badak, SMA 2. Siap, baik Bal. Oh ya, siap Pak. Ini kan ketika kita mau melakukan asesmen, apakah harus melapor ke jenjang, tim jenjang? Ya sebaiknya begitu sih Pak. Tapi nanti itu pertanyaan ke Mbak Endah nanti jawab. Mbak Endah sambil mencatat ya. Karena kemarin saya sudah mencoba beberapa siswa, dengan waktu yang tidak
saya tidak tentukan waktunya, saya hanya manggil anaknya ke ruangan saya untuk Ya, tes-tes. Ya, ya. jadi makanya saya tanyakan ini apa harus diatur jadwalnya bersama dengan tim jenjang atau pihak sekolah yang menentukan untuk mengumpulkan siswa melakukan tes sendiri. Nah, itu kalau menurut saya, Pak, Ya, kalau menurut saya nyamannya sekolah. Ya, kalau menurut saya. Nanti oh ya, tinggal, misalnya nih contoh dari sekolah Pak Iqbal, lebih baik waktunya kami tentukan deh. Nah, itu iya, silakan komunikasi dengan jenjang, dari tim jenjang. Nanti tim jenjang akan buka aksesnya, Pak. Itu maksudnya. Gitu oh kan? begitu Pak ya. Misalnya Oh nih, ya, Bapak mau tanggal 10 misalnya, 10 Oktober. Ya nanti di 10 Oktober itu sampai tanggal 11 akan dibuka aksesnya oleh tim jenjang. Jadi Bapak bebas. Yang penting nanti dari tim jenjang itu akan bisa mendapatkan semua siswanya Bapak udah ter-assessment gitu. Jadi fleksibel aja Pak. Yang penting saya mintanya bulan ini selesai semua sih. oh Gitu. siap ya, Kami ya, mohon bantuannya itu aja sih Pak Iqbal sebetulnya. siap Pak, siap, siap. Eh, Oke. dari Ya terima kasih Pak, ya terima Ya, kasih. makasih ya sama-sama Pak Iqbal. Ada lagi mungkin? Izin tanya SMA Pak. 1 Karangan. Ya, SMA 1 Karangan, silakan Pak. Ini Pak, sekedar menanyakan kemarin itu kan akun pengelola itu kan dilakukan oleh kesiswaan dan dia kemarin memohon ke saya untuk bisa dibantu melalui akun lain. Apakah itu bisa Pak? Hanya dibantu oleh pihak tata usaha, ya kan? Ya. Untuk mengendalikan misalnya kayak absen kehadiran anak itu kan akun guru tersebut harus terbuka itu. Bisakah Pak? Kira-kira? Siap. Harusnya bisa Pak. Nanti dicatat Mbak Endah. Ya, Iya. masukannya. Harusnya bisa. Maksudnya, Iya, dia dari kesiswaan kemarin memohon Pak awal. Gitu. Ya, siap. Bisa Pak. Nanti saya minta jenjang bisa. Harus bisa pokoknya. Makanya kita adakan rapat ini. Saya mau tahu nih kendalanya sekolah-sekolah itu apa. Gitu. Ya. Karena kemarin saya sudah ngobrol dengan tim jenjang, udah saya komplain tuh, kok lama banget September baru dapat 4 bulan sekolah, gimana Iya. 1 bulan. Nah, makanya Ya. nih saya mau dengar keluhan atau kendala Bapak Ibu, kenapa belum sampai sekarang belum bisa melakukan assessment. Nah, tinggal kami nanti saya minta tim jenjang ini ada perwakilannya Mbak Endah untuk mengadaptasi adopsi keinginan sekolah seperti apa. Intinya di kami semua sekolah ikuti assessment Pak, itu aja. Oke, Metodenya insya Allah seperti Pak. apa kami sekolah, ya. Kami terima kasih adanya kegiatan ini karena anak ini kan pagi itu sudah dikendalikan kehadiran absen di lingkungan sekolah, jadi agak berkurang anak-anak terlambat Pak. Ya, siap. Atas Bisa Pak. inisiatifnya. Nanti silakan komunikasi dengan Mbak Endah. Nanti Mbak Endah yang mencatat semuanya pertanyaan. Tak tolong yang Mbak Endah ya. Iya, siap Pak. Terima Oke, kasih ada Pak lagi Awal. mungkin? Ya, sama-sama Pak Anong. Ada lagi yang lain? SLB negeri Pak. Ada mungkin? Ya. Dari mana? SLB negeri. Tenovita Pak, SLB negeri. Oke, silakan Bu Novita. Iya. Pak, ini kan saya baru gabung. Jadi baru tahu akan ada platform ini. Jadi saya sepertinya SLB negeri terlambat ini Pak untuk yang platform yang ini. Jadi mungkin start awalnya mungkin nanti biar SLB negeri diberitahu gitu Pak. Jadi Boleh. selama ini kayaknya nggak tahu kalau ada login gitu. Dan yang permasalahan yang kedua di SLB negeri itu nggak ada guru BK Pak. Iya. Itu aja sih Pak. Oke. Kalau SLB negeri belum tahu informasi yang ini, baru ini ikut dan baru ini tahu ada platform ini gitu. Makasih. Siap. Makasih Bu Novita. Bu Novita nanti di komunikasi dengan Bu Diana ya, atau dengan Mbak Endah nanti. Jadi nanti Mbak Endah tolong nanti di private di SLB Balikpapan nih. Iya, siap Pak. Maksudnya di private itu penjelasan teknisnya secara satu-satu ya, berarti gitu ya. Iya Pak. Oke. Nah, nanti tinggal ini Bu Novita, penyesuaian aja. Kalau SLB kan, mohon maaf nih, mungkin ada siswa yang nggak bisa, ya nggak apa-apa dilewatkan. Khusus SLB kan, yang memang tidak memungkinkan untuk dilakukan assessment, ya dilewatkan. Tapi syukur-syukur bisa semua dibantu dengan gurunya kan gitu ya. Kalau itu bisa semua lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah. Kita memaklumi lah kalau SLB ini. Yang kami butuh harus kuota SMA SMK. Tapi kalau SLB bisa semua, lebih bagus. Tapi kan kadang ada yang siswa mungkin agak kesulitan ya Bu. Kecuali dibantu gurunya. Kalau gurunya berkenan membantu, alhamdulillah.
Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada guru BK, nggak apa-apa Bu. Paling tidak bagi Ibu Novita sebagai guru atau guru yang lain itu juga sudah punya masukan nih kecenderungannya anak itu seperti apa gitu. Ya. Ya Pak, ya. Baik Pak. Oke. Nah, berarti ini ada yang permintaan nomor telepon Bu Enda sama Bu Diana. Minta tolong di chat di grup di obrolan ya. Minta tolong jadi teman-teman bisa mencatat, bisa langsung komunikasi. Mbak Enda dengan Bu Diana ya, atau melalui Bu Diana juga boleh. Nanti Bu Diana yang sambungkan Mbak Enda. Ada lagi mungkin dari yang lain, Bapak Ibu? SMA 1 Muara Muntai, Pak. SMA 1 Muara Muntai, silakan Pak. Terkait asesmen tadi, Pak. Kami ingin kejelasan aja. Ketika sekolah sudah siap untuk mengadakan asesmen, itu dari tim jenjang akan memberikan link untuk diselesaikan oleh anak-anak atau bagaimana itu, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mbak Enda dicatat dulu ya, nanti sambil jelasin ya. Iya Pak. Karena udah teknis. Silakan, ada lagi yang lain? Ini Bu Rahmi angkat tangan nih sama Pak Marianto. Bu Rahmi dulu deh. Pak, saya di SMA Negeri 2 Bontang ya Pak. Iya Bu. Kami di sini masih belum paham teknisnya Pak. Teknis Oke. pelaksanaannya seperti apa. Kemudian dilaksanakannya berjenjang, artinya kelas 10 semuanya, 11 atau 12 atau bagaimana. Jadi di sini Oke. kami butuh teknis pelaksanaan seperti apa dan bagaimana nanti siswa mendapat soalnya, itu aja Pak. Jadi biar kami paham dalam pelaksanaan tes tersebut Pak. Demikian, terima kasih. Oke. Terima kasih. Nah, nanti Ibu Rahmi Sari Fitri, nanti Bu Diana komunikasi sama Mbak Enda. Bu Diana minta tolong dicatat juga ya. Nanti akan dijelaskan Bu, berarti dijelaskan sama teknis sama Mbak Enda ya. Ya, SMA 2 Bontang. Selanjutnya Pak Marianto. Terima kasih Bu Rahmi. ya, Selamat Pak. siang Bapak, saya Marianto dari perwakilan dari SMA 1 Marangkayu. Izin Ya. bertanya Pak, untuk asesmen itu apakah termasuk absensi juga itu Pak difungsikan atau boleh hanya asesmen minat bakatnya saja Pak? Oke. Oke, terima kasih Pak Marianto. Untuk makasih, saat Pak. ini yang kami butuhkan asesmennya dulu. Baik, Kalau Pak, terima absensinya silakan mau digandakan cukur enggak juga enggak apa-apa. Untuk sementara ini ya Pak, untuk sementara ini di bulan Oktober ini target kami adalah asesmennya dulu. Karena kami butuh pemetaan siswa dan itu juga sekolah juga akan kami kasih juga hasil dari pemetaan siswanya. Baik, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih juga. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang lain? Nah, itu dari jenjang boleh chat ke WA-nya, Bapak Ibu boleh dicatat jenjangnya, nanti akan di secara private oleh tim jenjang dihubungi satu-satu ya Mbak Endah ya. Ini kan karena ternyata ada beberapa sekolah yang belum paham teknisnya. Mungkin pada saat sosialisasi bisa jadi dari sekolah pas berhalangan stafnya bisa jadi. Atau yang kedua bisa jadi juga pada saat penjelasan juga ada yang kurang paham tapi malu bertanya, nah gitu kan. Nah jadi itu yang bisa dimaklumi lah. Nanti silakan jemput bolanya dari jenjang. Oke, dari SMA 11 Berau, angkat tangan nih. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya dari SMA 11 Berau. Kemarin kami sempat melakukan asesmen di kelas 12, tapi tidak ada konfirmasi terlebih dahulu Pak ke pihak jenjang. Apakah itu bisa terekam atau bagaimana Pak? Karena kami tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu. Nanti dari Mbak Endah itu yang menjawabnya juga. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ada lagi mungkin? Bu Mary juga belum paham teknisnya ya, berarti ya? Berarti Mbak Endah dicatat juga tuh Bu Mary, nanti biar komunikasi dengan Bu Mary yang dari Kubar nih kayaknya. Kubar kan Mahulu Bu Mary ini ya? Mahulu Pak. Oh ya Mahulu. Nah Bu Endah, Bu Endah ini dan orang dari jauh nih Mahulu nih. Selain dari nanti teknisnya dihubungi langsung aja Mbak Endah. Oke Bu Siti Nurasna ya. SMA Negeri berapa nih Bu? Tanah Grokot. Silakan Bu Siti. Baik. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Baik, begini Bapak, terkait
kegiatan yang ini. Mohon maaf sebelumnya, saya baru bergabung hari ini, jadi jujur tidak tahu sama sekali Pak dari sekolah kami. Jadi mungkin nanti bisa bantu penjelasannya dulu kah ya Pak, seperti apa dan ini bagaimana gitu nah Pak. Mohon maaf sebelumnya. Oke, terima kasih Bu Siti. Nanti tolong di chat ini Bu, chat Zoom ini catat nomornya Jenjang atau nomornya Bu Diana, nanti bisa WA Bu, minta tolong. Nanti biar yang pihak Jenjang atau Bu Diana nanti kau hubungin Bu Siti, ya. Izin bertanya, Pak. Ya. Ya, nanti biar secara private aja Bu, kalau di Zoom kelamaan yang lain yang itu nanti. Ya, izin ya Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bu Asri ya, Bu Asri. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, terkait aplikasi Jenjang ini, kami sekolah kami kan sudah memakai pengukuran pengukuran siswa itu memakai Riasek gitu, Pak. Kemudian di sekolah kami juga memakai absensi digital gitu. Apakah aplikasi Jenjang ini diwajibkan untuk kami atau sekolah-sekolah yang lain, atau kami bisa memilih kami tidak memakai begitu, Pak? Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Asri. Mohon izin Bu, kalau yang untuk Jenjang ini, Ibu yang sekarang ada itu berbayar nggak Bu? Enggak berbayar. Gratis ya? Oke. Jadi gini Bu, izin Bu, untuk yang Jenjang ini mohon sekali aja kami butuh untuk yang tahun ini. Jadi gini Bu, alangkah baiknya itu kalau kita punya alat ukur banyak. Maksudnya bukan cuma satu alat ukur, itu akan lebih valid ya kalau menurut saya Bu. Jadi contoh nih, kayak kita berobat Ibu, alangkah lebih enaknya kalau kita berobat itu ada second opinion dari dokter yang berikutnya, yang kedua atau ketiga, itu pasti akan lebih yakin ya Bu ya. Nah ini sebagai pelengkap Bu, bukan menggantikan yang ada. Jadi sebagai pelengkap saja. Makanya kami butuh sekali dari kami terkait, karena kan ini kan yang kami dibantu untuk pemetaannya. Makanya kami makanya jadi untuk Disdik satu pintunya sementara pakai Jenjang dulu. Gitu Bu. Jadi yang minimal yang asesmennya dulu Bu. Kalau yang absennya nggak dipakai nggak apa-apa. Yang penting asesmennya dulu. Artinya ini semua kelas gitu ya Pak? Kelas 10 sampai kelas 12? Semua siswa Bu, semua siswa. Supaya kita punya database semua siswa. Nah nanti kalau dari sekolah, Ibu dari sekolah mana mohon maaf? SMA 5 Brau Pak. Nah dan kebetulan kan yang kelas 12 ini kan disibukkan 1 bulan ini untuk TKA, persiapan TKA. Iya. Jadi gini Bu, mohon izin, kami paham ada TKA juga, nggak ada masalah Bu. Ini kan paling waktunya paling lama 2 jam buat siswa. Jadi silakan dicari waktunya. Yang pasti contoh nih, misalnya Pak, atau dengan Jenjang bisa nggak kami di hari Sabtu misalnya, atau di Jumat siang ya silakan. Jadi cari waktu yang fleksibel Bu, supaya siswa Ibu bisa ngisi semua. Nanti tinggal pihak Jenjang ini akan komunikasi dengan Ibu nih. Misalnya Bu, Ibu siswanya ada 300, ternyata yang ngisi baru 200, bisa nggak dibantu yang 100 lagi gitu Bu. Jadi waktunya fleksibel Bu. Tinggal Ibu nanti mintanya di hari apa, nanti supaya tidak mengganggu teman-teman anak-anak siswa TKA. Misalnya, saya minta di Jumat siang misalnya, sudah. Nanti dari Jenjang akan coba mengakomodir di Jumat siang, dibuka itunya, nanti dari Jenjang akan cek nih udah berapa sekolah, udah berapa siswa yang masuk. Itu Bu. Iya Pak. Ya, intinya sebagai pelengkap sih Bu, kami tidak untuk menggantikan yang sudah ada, tapi kami sebagai pelengkap untuk itu pun ya tadi saya sampaikan sama sekolah pun pasti akan ada keuntungan Bu manfaatnya. Contoh, misalnya Ibu sudah punya platform sendiri sekolah. Nah, datang lagi platform berikutnya, ternyata hasilnya si anak nih sama nih, berarti kan cocok aja Bu. Kan gitu ya. Nah, itu sih sebetulnya bisa sebagai pelengkap dan pembanding lah, ini benarkah ini anak ini benerkah ini misalnya ini anaknya lebih cocok di misalnya matematikanya bagus dan sebagainya. Nah ini ternyata di aplikasi Jenjang ya memang benar dia emang ahli hitung-hitungnya lebih tertarik ya, itu lebih bagus. Kan gitu Bu ya. Second opinion ya kalau kayak kita bicara ke dokter kan kalau kita periksa 2 dokter dan 3 dokter pasti akan lebih yakin nih. Kita periksa dokter pertama, oh sakitnya misalnya sakit jantung atau ada apa di jantungnya. Ke dokter kedua, oh bukan di jantung, ternyata di mana. Kan itu kan jadi jadi bahan masukan juga pasti kan. Tapi kalau dokter pertama jantung, dokter kedua jantung, kan pasti oh berarti pas nih, sama berarti gitu. Ya Pak. Apalagi ya, Pak. ini gratis Bu, sama-sama gratis juga kan, jadi kan nggak perlu keluar biaya juga, ya. Oke, ada lagi mungkin yang lain? Nggak ada? SMA 8 Samarinda.
Alfian. Oke, silakan. Sama Mohon Linda. maaf sebelumnya. Ini kan kegiatan yang sifatnya kan melihat potensi minatnya anak-anak ya, berdasarkan aplikasi jenjang ini. Nah, sifatnya kan gratis. Nah, kita itu pernah juga dari pihak provinsi tentang kegiatan yang seperti ini sebelum-sebelumnya. Nah, ini kan kemarin itu sama polanya gratis, tapi pada saat kita ingin melakukan lagi di tahun berikutnya, ternyata sudah berbayar. Apakah, mohon maaf ini pertanyaannya, apakah sama halnya seperti ini juga? Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih, itu aja Pak. Gini Pak, terima kasih Pak. Jadi begini Pak, untuk tahun, makanya sampai sebenarnya kurang lebih Pak, untuk tahun ini karena ini kan gratis, tahun ini gratis, untuk tahun berikutnya itu kami serahkan ke siswa, ke sekolah, sorry. Tapi kami di distrik juga sedang berjuang nih Pak. Kalau memang jadi gini, kami akan melihat nih hasil dari jenjang ini seperti apa. Kalau memang bermanfaat bagi pimpinan, misalnya bagi kepala dinas, bagi gubernur memang bermanfaat, kami akan lanjutkan Pak anggarannya dari dinas pendidikan. Jadi sekolah tetap tidak dibebani, itu Pak. Tapi kalau memang ternyata, ternyata jenjang ini standar aja misalnya, kita kan harus objektif juga ya Pak Alfian ya. Nah, misalnya jenjang ini standar aja, ya sudah nggak usah kita pakai lagi, ya sudah. Distrik tidak akan memakai lagi. Tapi kalau ada sekolah yang bilang bagus ya silakan sekolah ke jenjangnya sendiri, gitu Pak. Jadi prinsipnya karena ini tahun ini gratis, tolong dimaksimalkan lah gitu. Tapi kalau menurut sekolah bagus ya tadi, kalau distrik tahun depan menurut kami kan juga akan lapor ke pimpinan nih Pak Alfian, ke kepala dinas, bahkan misalnya ke gubernur pun kami akan presentasi. Kalau mereka Pak Kadis maupun Pak Gub misalnya senang ya kami akan lanjutkan tentunya dengan anggaran dinas pendidikan kan gitu. Tapi kalau dari pimpinan tidak, biasa aja nih sama aja dengan yang lain, ya sudah kami stop. Makanya tadi saya bilang program ini gratis di tahun ini gitu. Kalau tahun depan ya silakan sekolah, kalau memang menurut sekolah bagus ya per sekolah aja masing-masing. Kalau di kami tidak dianggarkan, tapi mohon doanya Bapak Ibu, saya pun sedang berjuang supaya jenjang ini di tahun depan juga tetap bisa berjalan dengan bantuan Dinas Pendidikan Provinsi. Gitu. Kami lagi mencarikan anggarannya di tengah efisiensi anggaran ini Pak, ya. Tapi kalau ini tahun ini gratis Pak, jadi tidak ada dipungut biaya. Dan ini kalau gratis ya sama aja Pak, kalau kita misalnya itu kan dikasih hadiah payung, masa nggak kita ambil misalnya nih contoh dikasih hadiah motor gratis, kenapa nggak kita itu gitu-gitu. Kayak kita kalau belanja di supermarket Pak, wah dia beli 100.000 atau ini dikasih gratis cuma-cuma nih. Nah, tapi nanti kalau bulan depan ya udah bayar kan gitu. Misalnya gitu Pak, ya. Ada lagi yang lain? Belum ada? Mbak Endah mungkin secara singkat sambil nunggu yang lain nanya, Mbak Endah. Teknisnya secara singkat nanti yang bagi yang belum tahu seperti apa. Kalau saran saya nanti itu Mbak Endah yang belum tahu silakan komunikasi dengan Mbak Endah. Nanti dicatat sekolah-sekolahnya, nanti secara private aja Mbak Endah, nanti japri aja ke masing-masing yang belum paham. Oke, baik silakan, Pak. Mbak Endah. Ini mohon izin untuk menjawab dulu Pak. Tadi yang pertanyaan sudah dihimpun, mungkin ada beberapa yang bentar Bapak beda, beda. Izin Bapak Ibu, ini minta tolong juga diisi absensinya ya, nanti daripada kelupaan. Iya. Ya, silakan lanjutkan Mbak Bapak Ibu sambil mendengarkan sambil mengisi ini ya presensinya, linknya sudah di-chat di Zoom. Oke, baik. Ini menjawab tadi beberapa pertanyaan yang sudah dihimpun ya Bapak Ibu. Tadi ada Oke, baik. Layar saya sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah Bu. Nah, baik. Ini Bapak Ibu nanti silahkan untuk aplikasi jenjang bisa di-download dulu di Play Store maupun di App Store ya Bapak Ibu. Nanti bentuk aplikasinya seperti ini, jenjang. Nanti silakan di-download aja. Dan untuk siswa yang mungkin versi HP-nya atau versi Android, versi iOS-nya sudah terlalu lama, memang aplikasi kami sudah tidak support Bapak Ibu. Jadi nanti bisa siswa tersebut yang mengalami kendala login di HP temannya atau login di HP orang tua ketika di rumah. Nah, ini siswa ketika pertama kali login nanti seperti ini. Ini diklik aja lanjut Bapak Ibu.
Nah, login, siswa login dengan menggunakan informasi username-nya adalah NISN dan passwordnya tanggal lahir. Nah, tanggal lahir formatnya nanti lengkap ya Bapak Ibu. Ini saya contoh pakai akun yang sudah ada. Nah, nanti di awal ketika pertama kali login, siswa diharuskan untuk mengambil foto wajahnya dulu Bapak Ibu. Karena sistem presensi kami itu nanti menggunakan metode selfie. Jadi nanti ketika setup data wajah ini pertama kali harus sesuai. Nah, ini mohon infokan juga Bapak Ibu ke siswanya untuk ketika setup foto wajah ini kalau bisa diambil dengan jelas, mukanya menghadap ke depan, tidak terhalang apapun dan dengan pencahayaan yang cukup Bapak Ibu. Karena di beberapa kasus ya banyak siswa yang mungkin fotonya agak kurang proporsional, jadi ketika presensi wajahnya tidak bisa terdeteksi seperti itu. Oke, ini dicentang, bagian mengerti, kemudian ambil foto. Ini jangan lupa diizinkan dulu Bapak Ibu. Ini juga diizinkan. Oke, nanti siswa akan mengambil fotonya seperti ini, wajah tegak lurus ke depan, tangannya tidak boleh menutupi wajah seperti ini ya Bapak Ibu, karena nanti ketika presensi, siswa wajahnya harus sama seperti ini, karena yang terekam di sistem itu sesuai dengan foto yang diambil ketika pertama kali setup wajah. Dan HP-nya jangan miring-miring seperti ini Bapak Ibu. Nah, khawatirnya nanti ketika presensi itu terjadi kegagalan. Jadi sebaiknya fotonya itu harus tegak lurus ke depan, pencahayaan cukup, dan wajahnya tidak terhalang. Oke, ini sudah berhasil terambil ya Bapak Ibu untuk fotonya. Nah, ini tinggal dikonfirmasi aja. Nah, ini sudah berhasil masuk untuk siswanya. Ini adalah tampilan siswanya di akun siswa. Nanti ketika siswa itu sudah dijadwalkan, nanti akan muncul di sini Bapak Ibu. Nah, ini coba saya tambahkan dulu ya jadwalnya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, nanti di akun siswanya itu akan muncul di bagian aktivitas hari ini. Ini sudah muncul pengukurannya dan silakan diklik aja langsung untuk mengerjakan. Nah, soalnya ini sudah disediakan oleh sistem, jadi Bapak Ibu di sini tidak perlu melakukan apa-apa lagi selain menginformasikan atau mensosialisasikan ke siswanya. Nah, untuk soal kami ini sudah disesuaikan dari psikolog dan ini insya Allah sudah valid ya Bapak Ibu karena kami juga sudah bekerja sama dengan psikometri untuk tesnya sendiri. Nah, ini Bapak Ibu untuk siswanya tinggal klik aja. Biasanya siswa itu sudah langsung paham sih ya Bapak Ibu, paling ada kendala-kendala sedikit ketika jaringan atau ketika HP-nya nge-lag tadi ya seperti itu. Nah, nanti di awal ini Bapak Ibu, ini selalu ada bagian contoh soal. Nah, untuk contoh soal ini Bapak Ibu, untuk bisa mengerjakan, siswa sebelumnya harus memilih jawabannya dulu. Nah, ini kalau sudah dipilihkan, baru bisa diklik mulai pengukurannya ini. Kalau contoh soalnya ini belum dipilihkan jawabannya, maka belum bisa. Nah, ini saya contoh. Nah, ini baru bisa diklik ya, Bapak Ibu, untuk buttonnya sendiri. Nah, ini klik, baru dia mulai masuk ke soalnya. Nah, ini Bapak Ibu, jangan lupa diperhatikan untuk di bagian pojok kiri atas, ini ada timernya. Dan untuk setiap soal, ini beda-beda untuk waktunya ya Bapak Ibu. Kalau intelektual sendiri, ini ada 9 kelompok soal,
Dan setiap kelompok soal ini ada yang berkisar 5 menit dan ada yang 6 menit. Jadi kalau di total itu sekitar 45 sampai 50 menit yang intelektual. Nah, ini nanti siswa tinggal pilih aja jawabannya. Kemudian nanti otomatis akan lanjut ke asesmen yang berikutnya, Bapak Ibu. Nah, nanti seperti ini, nanti kelihatan juga progresnya di sini ya, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kemudian kalau di siswa itu mau presensi, nanti ada di menu depan ini ya, Bapak Ibu. Presensi masuk dan presensi pulang. Nah, tetapi sebelum itu saya ingin memastikan lagi ke Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Halo. Baik, bagaimana Ibu? Bu, untuk ini kan saya belum jadi admin ya. Dari penjelasan Ibu tadi yang awal untuk murid login masuk itu tanggal lahir dan apa tadi ya? Nomor NISN. Nomor NISN. Itu apa sudah anak-anak menginput sudah terekam di jenjangnya ini atau gimana, Bu ya? Oke, baik Ibu. Jadi untuk siswa itu akunnya sudah kami buatkan Ibu. Jadi siswa tinggal login. Sekolah ini semua tinggal pakai. Untuk akun guru juga sudah terbuat ya Bapak Ibu. Akun siswa sudah terbuat. Akun admin juga. Nah Bapak Ibu tinggal menggunakan aja. Mungkin nanti ketika ada siswa baru ya, siswa pindahan, ada tambahan siswa, atau sama dengan guru. Karena untuk akun guru sendiri kemarin ada yang belum memiliki NIP ya atau NIP Bapak Ibu, itu belum bisa kami buatkan akunnya. Nah setelah ini akan saya demonstrasikan cara mendaftarkan akun untuk siswa, guru, dan admin. Seperti itu. Jelas Ibu? Ya berarti untuk masing-masing akun siswanya itu nanti admin yang akan buatkan gitu ya? Setor nama dulu atau gimana ya? Iya Bu, setor nama itu udah. Izin jawab Bu. Biar jadi gini, untuk siswa itu sudah kami komunikasikan dengan jenjang. Jadi siswa yang sudah terdata di updatean data Dapodik terakhir itu harusnya sudah ada dibuat akunnya. Nah, tadi maksudnya pihak jenjang, kalau ternyata contoh nih misalnya atas nama Adi, dia baru nih atau dia mungkin siswa lama tapi tidak terekam di Dapodik atau di data kami dan jenjang, ya nanti silakan dari sekolah melapor biar nanti dibuatkan akunnya gitu. Jadi admin tidak perlu membuat akun kalau memang tidak bisa buatnya misalnya, tapi kalau bisa nanti tinggal tanya caranya saja, nanti tinggal buat sendiri, dan itu paling untuk beberapa orang saja Bu, karena untuk yang hampir semua siswa di sekolah itu sudah ada datanya di jenjang. Itu Bu. Oh gitu, oh iya ya paham Pak, berarti untuk data siswanya diambil dari Dapodik ya Pak? Ya, sementara yang updatean kami terakhir. Tapi kalau memang ternyata ada perbedaan data, tadi saya sampaikan misalnya, saya mau input, saya kelas 2, ternyata saya pindahan, atau saya belum terdata di update, belum diupdate. Nah, berarti kan saya tidak bisa masuk nih, nanti siswa melapor ke admin. Nanti silakan admin menambahkan sendiri, bisa nanti kalau diajari oleh tim jenjang. Tapi kalau masih kesulitan nambahkan, bisa langsung komunikasi dengan tim jenjang gitu maksudnya. Oh iya Pak, paham Pak. Makasih. Ya Bu. Silakan dilanjutkan Mbak. Yang Iya, jenjang. terima kasih Bapak Awal atas bantuannya. Nah, jadi ini selanjutnya Bapak Ibu, saya akan mendemonstrasikan untuk penambahan akun ya. Ini yang pertama akan saya demonstrasikan, itu adalah penambahan akun admin. Nah, untuk akun admin sendiri ini Bapak Ibu, ini tidak ada batasan ya, mau jumlahnya berapapun bisa. Dan untuk satu akun admin memang sebenarnya bisa diloginkan ke beberapa device. Nah, cuma ini memang sebaiknya itu dipisah Bapak Ibu, dibuatkan akun sendiri supaya nanti ketika ada aktivitas di jenjang itu tidak tabrakan. Nah, karena kami khawatirnya di saat yang bersamaan ada 2 admin yang sedang setting atau konfigurasi di fitur tertentu, akhirnya terjadi crash atau tabrakan dan takutnya nggak selaras begitu.
Nah, yang pertama Bapak Ibu, ini ada di menu master data, silahkan diklik. Ini nanti muncul satu menu lagi di admin. Nah, di sini Bapak Ibu ini bisa klik yang bagian button tambah admin. Nah, ini diklik aja tambah admin. Kemudian Bapak Ibu masukkan nama adminnya. Ini saya contoh ya. Seperti ini. Kemudian masukkan emailnya. Ini dipastikan emailnya aktif ya Bapak Ibu. Kemudian untuk username, ini saya sarankan menggunakan dari nama aja, tanpa caps lock, tanpa karakter khusus. Oke, seperti ini. Nah, untuk admin sendiri, Bapak Ibu, ini ketika didaftarkan atau dibuatkan akunnya, itu pertama kali passwordnya harus dibantu diaturkan dulu. Nah, ini sudah ada untuk syarat-syaratnya. Nah, setelah didaftarkan seperti ini Bapak Ibu, ini bisa dilihat ya untuk akun emailnya ini masih tanda seru. Ini tandanya belum dilakukan verifikasi Bapak Ibu. Jadi setelah ditambahkan, ini jangan lupa untuk email yang sudah didaftarkan, itu dicek di inbox-nya masing-masing, apakah sudah masuk, nanti ada email dari jenjang. Oke, nanti ada email dari jenjang, no reply. Nah, ini silakan diklik verifikasikan email. Nah, jika sudah sukses Bapak Ibu, nanti adminnya baru bisa login. Nah, tetapi nanti dari super admin atau akun admin yang ada tanda mahkotanya, ini bisa memberikan akses tertentu ya Bapak Ibu untuk admin yang ditambahkan untuk akses fitur apa saja. Nah, jadi nanti mungkin ada batasan-batasan tertentu, ini sesuai dengan kebijakan sekolah, silakan dikondisikan aja Bapak Ibu, ini untuk admin yang ini apakah bisa membaca data, menambahkan, atau mengubah sampai ke menghapus data. Ini nanti silakan dikondisikan aja, seperti itu. Nah, kalau sudah terverifikasi Bapak Ibu, ini sudah berubah ya centangnya. Ini tandanya sudah diverifikasi dan untuk admin ini sudah bisa login ke jenjang. Seperti itu. Nah, sampai ke sini untuk di bagian tambah admin, sebelum saya lanjut ke tambah akun guru dan akun siswa, ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Lanjut aja Mbak, mungkin nanti baru nanya kali. Atau mungkin nanti japri ke tim jenjang kayaknya. Oke, baik. Nah, kemudian yang kedua ini adalah penambahan akun guru, Bapak Ibu. Ini ada di menu akademik. Nah, di menu akademik ini ada menu guru. Nah, silahkan diklikkan aja Bapak Ibu. Caranya sebenarnya kurang lebih sama ya Bapak Ibu, tinggal di bagian tambah guru, diklik. Nah, cuma nanti di sini ada perbedaan ya Bapak Ibu. Sebelumnya untuk guru yang sudah kami bantu buatkan akunnya, itu kan username-nya menggunakan NIP ditambahkan dengan @jenjang.com. Nah, kalau untuk guru yang baru mau dibuatkan atau didaftarkan akunnya, ini tidak perlu seperti itu ya Bapak Ibu. Ini diisikan aja seperti ini. Kemudian username-nya sama seperti yang admin tadi, dibuatkan aja dari nama gurunya.
Kemudian NIP-nya Bapak Ibu, jika ada guru yang belum memiliki NIP, ini bisa digantikan dengan NIK. Nah, ini tinggal ditambahkan saja. Kemudian diisikan data-datanya seperti ini. Nah, untuk email ini dipastikan sama seperti ketika penambahan akun admin tadi ya, Bapak Ibu, pakai email pribadi yang aktif, karena nanti setelah sudah ditambahkan, baru harus dilakukan verifikasi dulu. Nanti untuk passwordnya sendiri, itu ada di bagian email verifikasinya. Nah, nanti kalau sudah ditambahkan akun guru di email verifikasi yang ini, yang seperti ini, nanti guru akan diminta untuk membuat passwordnya. Nah, setelah sudah berhasil verifikasi sukses, baru guru bisa login ke aplikasi jenjang yang ada di HP Bapak Ibu. Nah, jadi ini mungkin saya mengingatkan juga Bapak Ibu, untuk akses jenjang yang bisa dibuka oleh admin itu hanya di website, di browser. Sementara untuk siswa dan guru itu di HP ya, di aplikasi jenjang. Nanti download aja di Play Store maupun di App Store. Nah, sampai sini untuk penambahan akun guru sudah. Kemudian ini saya lanjut ke untuk menambahkan siswa. Nah, ini jika ada siswa baru ya Bapak Ibu, mungkin ada siswa pindahan atau siswa yang baru masuk ke sekolah Bapak Ibu dan belum terdaftar di jenjang, ini nanti Bapak Ibu bisa ke menu manajemen siswa, kemudian ke menu siswa. Nah, mungkin sebelumnya Bapak Ibu, jika ada siswa pindahan, itu nanti bisa dikonfirmasi terlebih dahulu ke kami, siswa ini pindahan dari sekolah mana, agar nanti akun jenjang siswa tersebut yang masih terdaftar di akun jenjang sekolah sebelumnya, bisa kami bantu hapuskan. Karena kemarin memang ada case ya Bapak Ibu, siswa pindahan ini, pindahan dari Kubar ke Kutim, dan ternyata ketika mau dibuatkan oleh gurunya di sekolah yang saat ini itu masih terdaftar di sekolah lamanya. Seperti itu. Jadi nanti dipastikan diinfokan ke kami jika ada penambahan siswa baru atau pindahan, itu diinfokan dari sekolah mana sebelumnya agar kami bantu hapuskan akunnya. Nah, ini Bapak Ibu untuk tambah siswa ada di button tambah siswa. Dan untuk saat ini Bapak Ibu hanya bisa menambahkan datanya secara satuan. Karena kalau untuk impor data ini aksesnya masih kami tutup dulu supaya karena ini butuh bantuan dari tim developer kami Bapak Ibu. Jadi nanti memang jika ada banyak ya siswa yang belum terdaftar di jenjang, nanti silakan kirimkan datanya menggunakan template yang sebelumnya sudah kami share. Nanti akan kami bantu untuk daftar